Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Ditananda. Saya dari kelas 9C, nomor presensi 6. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia bab 4, yaitu teks tanggapan. Materi teks tanggapan yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian teks tanggapan. 2. Jenis-jenis teks tanggapan. 3. Bentuk teks tanggapan. 4. Ciri-ciri teks tanggapan. 5. Struktur teks tanggapan. 6. Kebahasaan teks tanggapan. 7. Menyusun teks tanggapan. Dan pada akhir nanti juga akan menganalisis teks tanggapan terhadap suatu karya. Yang pertama, pengertian teks tanggapan. Apa sih teks tanggapan itu? Teks tanggapan adalah teks bacaan yang berisi tentang gagasan atau masalah yang disampaikan oleh seseorang mengenai persoalan yang sedang terjadi. Tanggapan bisa berupa kritik, saran, pujian, dan lain-lain. Kritik dan pujian merupakan dukungan atas sesuatu hal seperti karya seni, peristiwa, objek, pendapat, dan fenomena yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan fakta yang dilihat atau didengar. Biasanya disertai dengan alasan logis untuk menguatkan tanggapan tersebut. Yang kedua, jenis-jenis teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan dibagi menjadi dua, yaitu tanggapan positif berupa pujian dan tanggapan negatif berupa kritik. Tanggapan positif berupa pujian adalah tanggapan yang berisi pernyataan pengakuan dan penghargaan akan kebaikan atau keunggulan terhadap sesuatu. Sedangkan yang tanggapan negatif berupa kritik adalah tanggapan yang berisi ungkapan mengenai baik buruk sesuatu. Kritik bisa juga diartikan pernyataan kecaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk sesuatu. Nah, di sini terdapat contoh kalimat tanggapan positif dan contoh kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan positif contohnya, saya setuju dengan pemerintah yang menetapkan keputusan melarang warga untuk mudik lebaran tahun ini, supaya penyebaran virus COVID-19 tidak semakin meluas. Sedangkan contoh kalimat tanggapan negatif yaitu, saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah yang melarang warga untuk mudik lebaran tahun ini, karena pemerintah tidak memikirkan orang yang hidupnya merantau. Bisa jadi mereka ingin mudik karena sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, bentuk teks tanggapan. Bentuk teks tanggapan dibagi menjadi 3, yaitu kritik, sanggahan, dan pujian. Kritik artinya ungkapan negatif terhadap sesuatu hal disertai alasan. Sanggahan artinya ungkapan ketidaksetujuan. Sedangkan pujian artinya ungkapan pujian, kekaguman setuju, sanjungan, penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik dan indah. Nah, di sini terdapat contoh kalimat kritik, kalimat sanggahan, dan kalimat pujian. Yang pertama, contoh kalimat kritik yaitu, tulisanmu ini masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah penulisan kalimatnya yang kurang efektif. Kemudian contoh kalimat sanggahan, sebenarnya saya setuju dengan pilihan desain dan warna perabotan rumah ini, tetapi akan lebih baik jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik rumah, bukan asal mengambil keputusan. Kemudian contoh kalimat pujian yaitu, kekompakan antar penari itu sangat serasi dan bagus. Dan yang keempat, ada ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan meliputi yang pertama, objektif. Objektif artinya sesuai dengan fakta, data, dan kenyataan. Yang kedua, sopan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan menghargai. Kemudian yang ketiga, logis. Kalimat yang digunakan harus masuk akal. Kemudian yang keempat, terdapat pujian. Pujiannya tersebut harus tulus, bukan basa-basi. Yang kelima, terdapat kritik. Kritik digunakan untuk mendorong sesuatu hal untuk berkembang. Kemudian yang keenam, terdapat saran. Saran yang digunakan adalah saran yang bersifat positif. Kemudian yang kelima, terdapat struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 1. Konteks atau pengenalan isu.
Yang kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau penilaian. Yang pertama, konteks atau pengenalan isu, yang artinya bagian yang berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan, seperti apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, atau seni budaya. Yang kedua, deskripsi teks, yang artinya bagian yang berisi informasi data atau pernyataan yang mendukung atau melemahkan pendapat, seperti apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang atau penilaian, yang artinya bagian yang berisi penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan. Dalam bagian ini, penulis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik atau pujian, seperti apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Kemudian yang keenam, terdapat kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan meliputi yang pertama, menggunakan kalimat kompleks, yang kedua, menggunakan konjungsi penyebab, yang ketiga, menggunakan kata rujukan, yang keempat, menggunakan pilihan kata, dan yang terakhir, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks, yang artinya kalimat yang digunakan mempunyai lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab, maka, sehingga. Kata-kata tersebut digunakan terhadap sejumlah pernyataan alasan atas dukungan atau penolakan atas isu yang ditanggapi. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Artinya, kata yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi, seperti menurut, berdasarkan pendapat. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan kata. Artinya, pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan dan penyusunan teks tanggapan. Kemudian yang terakhir, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Contohnya, jangan sampai salah pergaulan hingga akhirnya kita tersesat dalam menghadapi kehidupan. Yang ketujuh, menyusun teks tanggapan. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Yang pertama, menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Tema tersebut dapat berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, atau suatu kejadian. Kemudian, mengidentifikasi masalah yang akan ditulis. Setelah itu, mengembangkan masalah tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri yang urut dan logis. Dan yang terakhir, agar teks yang disusun tersebut penggunaan bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka perlu cermati dan teliti kembali hasil karya tersebut. Nah, yang terakhir, terdapat contoh teks tanggapan tentang karya seni lukis oleh Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Nah, ini merupakan lukisan Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Nah, ini merupakan salah satu tanggapan dari seseorang tentang karya seni lukis Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi, sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis teks tanggapan tentang yang pertama, karya apakah yang ditanggapi? 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? 3. Siapa yang menanggapi? 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggapinya?
Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Karya yang ditanggapi yaitu lukisan Affandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang menghasilkan karya tersebut adalah Affandi, seorang maestro terkenal. Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Dilihat dari tanggapannya yang menggunakan banyak bahasa teknis seni, kemungkinan penanggapannya adalah seorang kurator, penilai atau kritikus seni. Jika bukan, kemungkinan seorang jurnalis seni atau orang yang sangat menyukai seni murni dan bisa jadi seorang kolektor. Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya yang diberikan adalah pujian, karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia, dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Nah, ini merupakan materi-materi yang terdapat pada teks tanggapan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Anak hebat dan pemberani, makan donat di piring bersih. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat di rumah saja.